Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi farada alaina bisyam. Salatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim wa ballagha ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustadz Mulyadi dan seluruh para santri Pondok Tauhid Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada hari ke-14 Ramadan kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain masih bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, telah melaksanakan salat asar berjamaah di Masjid Pondok Tauhid Nurul Quran. Dilanjutkan dengan taklim tafsir surah Al-Waqiah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan khususnya pada hari ini diterima dan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mudah-mudahan Quran yang kita baca, kita pelajari menjadi pedoman, tuntunan kehidupan kita sehari-hari. Sekaligus mudah-mudahan menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan melanjutkan materi tafsir surah Al-Waqiah ayat ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul ma'a alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Law nasha'u ja'alnahu jajan falawla tashkurun. Afara'aytumun nara allati turun antum anzaltum shajarataha am nahnul munshi'un. Nahnu ja'alna tadhkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim. Shadaqallah. Afaraitu ma'natah maka ningali sapa sira kabeh alma ing banyu alladzi tashrabuna kang padha nginum sapa sira kabeh ing banyu. Antum na'nata sapa sira kabeh utawi sira kabeh ganjal tumuhu kang mudhunaken kang nurunaken sapa sira kabeh ing banyu minal muzi saking mendung ay sahab bisa yakni mendung am nahnul munzilun ana taisun wal munzilun kang nurunaken. Lawan asau lawan karep sapa isun jalna udadeaken sapa isun ing banyu ujajan ing asin. Mana ujajan itu mana ai milhan yakni banyu asin. La yumkinu kang ora mungkin apa syurbuhu nginume banyu. Walau la tashkurun maka cacak-cacak orang syukur sapa sira kabeh. Kemarin Allah nyatakan siapa sih yang menanam, membuat pohon, membuat buah-buahan pada jadi tumbuh berkembang itu siapa? Yakni Allah. Kelapa kita tanam batangnya, tapi kemudian tumbuh kelapa beserta isinya. Jadi kemarin Allah tanyakan antum tazra'un au am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menumbuh kembangkan buah-buahan, biji-bijian, semua yang ada, padi, ya pertanian. Itu siapa? Kata Allah. Apa saya, apa kalian? Nah, itu Allah tantang. Ternyata manusia nggak bisa apa-apa. Ya, hanya bisa nanam. Kena banjir aja pada mati, ya kan? Kalau nggak ditumbuh kembangkan oleh Allah berkembang ya nggak bisa manusia, ya kan? Hakikatnya adalah Allah. Begitu juga airnya yang turun di langit itu, apakah kalian yang menurunkan atau saya? Ya, Allah tantang. Allah pertanyakan kepada manusia, kalian nggak bersyukur? Padahal kalian nggak ada air, nggak bisa
hidup. Bukan hanya kalian nggak bisa hidup, tapi semua yang ada juga pada mati. Hewan nggak ada air mati, tumbuh-tumbuhan nggak ada air mati. Maka Allah turunkan air hujan. Ya, anzaltumu minal muzni itu. Amnahnul munzilin. Allah turunkan melalui mendung yang ada, awan yang ada, kemudian Allah tiupkan angin, akhirnya mencar turun bukan dalam gumpalan. Seandainya itu nggak terpa angin yang Allah atur, maka yang turun tuh batu-batu, ya es batu itu, kayak model turun salju misalkan. Ya. Nah itu juga karena sudah kena angin. Kalau nggak kena angin masih gumpalan, beku-beku dalam bentuk kayak es batu. Coba kalian yang nurunin apa saya, kata Allah? Kalian minum airnya, aku yang nurunin atau yang kalian nurunin? Nah itu pertanyaan Allah. Manusia nggak bisa. Bahwa kemarin terjadi di Jakarta itu bukan menurunkan air, tapi modifikasi air. Modifikasi itu airnya sudah ada, ya calon hujan sudah ada, cuma direkayasa namanya, dimodifikasi. Turunnya nggak semuanya di Jakarta. Nah, sebagian turun di Bogor, sebagian turun di tempat lain. Nah itu namanya modifikasi. Bukan menurunkan hujan, tapi hanya memodifikasi, memindahkan. Nggak ada yang bisa buat air hujan, itu nggak ada. Ya. Jadi yang bisa membuat air hujan itu hanya Allah. Allahu alladzi anzala minas samai. Dialah zat Allah yang menurunkan air dari langit. Jadi Allah. Walladzi ja'alakumul arda firasha was samaa binaa. Allah yang membuat bumi sebagai tempat tinggalnya, berhampar begini luas. Allah yang menciptakan langit, dan anzala minas samai ma'an. Allah yang menurunkan air dari atas itu, ya kan, ke bawah ke bumi, itu hanya Allah. Manusia nggak bisa bikin air, ya hanya bisa mengolah air. Jadi nggak ada yang bisa bikin air aja, nggak ada. Cuman bisa mengolah air, dari air menjadi aqua, menjadi fit, menjadi macam-macam jenis minuman, ya. Kemudian jadi Sprite, jadi Fanta, jadi Coca-Cola, ya. Itu semua bahan bakunya air. Bahan dasar aslinya itu air. Kata Allah di sini, "Lau nasa'u ja'alnahu ujaja." Seandainya aku berhendak, kata Allah, ya, aku jadikan air ini menjadi asin semua, nggak bisa minum manusia, ya kan? Enak nggak? Beli es teh asin, ya, ngopi asin, nyusu asin, ya, Sprite asin, Fanta asin, sirup asin, karena bahan bakunya asin. Tapi Allah nggak jadikan untuk minum manusia. Untuk di darat Allah turunkan air hujan yang tidak asin. Tapi di laut Allah jadikan airnya air laut, sebagian asin, sebagian tawar. Yang tawar sedikit, mayoritasnya asin. Supaya apa? Ikannya enak. Kalau ikan laut sama ikan darat tuh enakan ikan laut. Harganya jauh mahalnya, ya. Bawal aja, kalau bawal laut bisa hampir 100.000. Tapi kalau bawal darat cuman 40.000. Itu sama-sama bawal, ya. Jadi ada harganya air asin itu ternyata kalau buat ikan, ya. Tapi kalau di darat air asin semua, ya repot juga. Tuh, itu keadilan Allah. Kalau manusia sadari, tafakuri, ya, berpikir, iya ya, Allah bikin air. Kalau di darat airnya air tawar. Bayangin RO kalau asin, kan nggak laku, ya kan? Berapa biayanya dari air asin untuk bisa menjadi tawar? Itu penyulingan yang biayanya besar, kayak di Saudi, negara-negara Timur Tengah yang tidak punya sumber air dari darat, maka dia mengelola air laut yang asin jadikan air tawar. Itu juga untuk apa? Untuk mandi, untuk cuci-cuci dan sebagainya. Ya, di hotel-hotel semua pakai air itu di Timur Tengah, terutama di Arab. Jadi air asin, air laut di Jeddah itu ada pengolahannya, difilter, airnya jadi air tawar. Coba kalau asin semua, kan nggak enak, mandi juga air asin. Nanti kulitnya jadi gatal.
Jadi biayanya mahal. Dari asin menjadi tawar, biayanya besar, miliaran biaya. Tuh ya, kita alhamdulillah Indonesia air asin ada, air tawar ada. Ya. Jadi ini anugerah besar. Lau nasa'u ja'alnahu ujaja falau la tashkurun. Ay milhan la yumkinu syurbuhu. Kemungkinan besar kalau aku jadikan air semuanya ini asin, maka nggak mungkin bisa minum. Karena nggak enak air asin. Ya kan? Bikin sayur nggak enak, ya kan? Asin, ya kan? Semuanya bubur asin. Masak nasi airnya asin, jadi nasinya asin. Semua asin semua. Oh, ya. Untung ada air tawar. Allah nggak jadikan semuanya air. Kalau air hujan itu asin semua, tumbuh-tumbuhan nggak banyak yang tumbuh karena nggak bagus. Ya, kalau untuk buah-buahan, untuk padi pakai air asin. Makanya di pantai nggak ada orang nanam padi, ya kan? Di pantai, daerah pantai nggak ada orang nanam buah-buahan, ya nggak ada. Karena kalau airnya asin nggak bagus. Nah, bahkan yang nggak minum juga. Makanya kalian tidak akan bisa bersyukur kalau begitu. Nah, dengan demikian karena air Allah yang menciptakan, maka air ada yang asin, ada yang tawar. Tapi dari air tawar menjadi asin juga mahal. Ya, itu murni. Coba kalau laut digaremin gimana? Berapa harus garamnya? Ya kan? Nah, ayo. Selaut digaremin biar airnya asin. Nggak usah selaut, ya. Sepanjang kali Cibel aja supaya asin mahal biayanya. Berapa garam yang harus disiapkan? Ya kan? Nah, itu. Allah itu maha kaya. Laut biarin asin. Karena kalau nggak asin, air laut nggak bisa jadi bahan baku apa? Bikin garam. Garam itu harus airnya air asin. Makanya rata-rata pembuat garam dari ujung Banten sampai Banyuwangi sampai Madura itu pakai pantai, air pantai. Orang pegunungan nggak bisa bikin garam karena airnya adem, airnya tawar. Garam hanya dibuat dari air asin yang terus dipanaskan, diasinin, akhirnya jadi menggumpal jadi garam. Tuh ya. Jadi air asin ada fungsinya. Tadi untuk ikan-ikan tertentu jadi mahal. Maka ada istilah air laut. Rajungan, kepiting, bandeng nggak bisa di air tawar. Ya, itu hanya air asin. Termasuk udang dan sebagainya. Itu rata-rata di air asin. Makanya ikan-ikan laut itu ikan mahal. Ya, ikan yang gurih karena enak gitu. Nah itu. Sama-sama ikannya, tapi kalau dari laut sama yang darat beda. Contohnya ikan bawal tawar dan bawal asin. Nah, tapi kalau asin semua juga enggak enak. Nah, inilah keadilan Allah. Sesuai memberikan kebutuhan manusia. Manusia butuh yang asin, dikasih air laut asin. Manusia butuh air adem, dikasih air adem. Enggak semuanya asin, enggak semuanya tawar. Afaritumun nar wallati turun antum ansyatum syajarataha am nahnul munsyi'un. Anata. Nah, ningali sapa sira kabeh annaro ing neraka. Ya. Apakah kalian melihat api yang turun? Turun itu bahasa Arab, ternyata itu adalah apa? Turun itu tukhriju, yakni mengeluarkan minasyajar ahdo, dari pohon yang hijau. Apakah kalian melihat api yang keluar dari pohon hijau? Antum ansa'tum syajarataha. Apakah kalian menumbuh kembangkan air yang mengalir, ya kan? Terus apa macam-macam itu, debu dan sebagainya. Amnanul musyun. Apa api yang menjadikannya? Coba. Api. Apakah ada api keluar dari pohon? Nggak pernah, ya kan? Zaman bahula, zaman dulu belum ada teknologi korek api. Itu orang bikin api itu dengan batu sama batu. Nah, itu menyalakan dengan sangat sederhana. Memang siapa yang buat apinya? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada yang bisa membuat
api termasuk air. Jadi airnya disiapkan oleh Allah, apinya juga disiapkan Allah. Menurut riwayat api dunia ini adalah mengambil dari api neraka asal muasalnya ya. Yaitu di saat Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia butuh api. Sebab masak ikan, masak lain butuh api. Zaman dulu belum ada api. Maka akhirnya dia berdoa minta sama Allah agar diberikan api. Tapi kemudian apa? Minta sama Allah dan Allah perintahkan malaikat untuk ngambil sebagian kecil dari api neraka. Datanglah Jibril, langsung ke malaikat siapa? Penjaga neraka? Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Ada apa ini tumben? Ya kan? Kata Sayyidina Malik. Dan Jibril, ada apa ini ke neraka? Kunjungan apa ini? Studi banding apa gitu ya kan? Enggak, dapat perintah saya suruh ngambil api, minta untuk di dunia. Bisa nggak? Ya bisa. Mau seberapa? Sebiji kurma. Wah, kalau sebiji kurma dunia hangus. Sebiji kurma api neraka langsung ditaruh di dunia itu hangus. Saking apanya? Saking panasnya luar biasa, entah berapa derajat itu api. Terus seberapa? Ya sekacang aja, sekacang. Wah, sekacang tanah itu kebakar juga, hangus semuanya. Nah terus berapa? Kecil lagi, sekacang hijau, tahu nggak? Wah, itu juga masih panas. Terus lebih kecil lagi, biji jarwo. Wah, lebih kecil lagi. Ya udah ambilin. Iya, tapi nggak bisa juga langsung. Jangan taruh di darat. Itu kebakar hangus daratnya. Bayangin, gimana mau bakar orang? Ya, dunia dengan sebiji kurma aja, dunia nih, ambil api neraka itu hangus. Ya, itu hangus. Apalagi nanti untuk membakar manusia. Hanya ngambil sebagian aja bisa hangus. Nah, terus gimana Malik? Udah Mas taruh di laut dulu. Direndam dulu baraknya itu, yang kecil itu tadi. Baru diambil. Nah, terus mati nggak? Enggak. Itu masih ada panasnya. Berapa tahun? 10 tahunan direndamnya. Api dunia nih, api dunia. Nah, ini benar. Direndam lama. Nah, itulah asal-usul api. Jadi yang membuat api itu asalnya adalah Allah. Buat api neraka. Cuman sebagian kecil diambil, sangat kecil, untuk keperluan manusia pertama namanya Nabi Adam. Terus berkembang, akhirnya jadi apa? Nah, jadi korek api. Ya, ada korek gas, korek api, ya kan? Nah, macam-macam. Nah, itu adalah asal-muasalnya semuanya dari api neraka yang sangat kecil. Itu juga direndam dulu sama malaikat Jibril atas perintah Allah di lautan. Baru dijadiin sebagai bagian bahan api. Nah itu. Apakah kalian yang membuat api? Atau kami atau saya membuat? Siapa coba yang membuat api? Orang kok bisa bikin korek api gas? Itu sudah ada bahan apinya. Tinggal ngembangin, sama kayak orang bikin aqua, bikin fit, bikin sprite. Bahan bakunya udah ada. Coba kalau nggak ada bahan bakunya mau bikin apa? Ya kan? Bikin sprite nggak ada airnya, bikin bagaimana bisa? Ya kan? Bikin Coca-Cola nggak ada airnya, ya susah. Oh ya, bikin susu. Itu semuanya bahan baku air, cuman ditambahin yang bahan bakunya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, jadi Allah yang membuat itu. Nanu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Itu semua aku jadikan tadhkira, peringatan kepada manusia. Ya. Babataan janda harta benda. Lil muqwin al musafirin min aqwal qaum aysaru bil qaum bil qasri wal mati. Yakni itu adalah untuk bekal perjalanan bagi orang yang menuju nanti kehidupan akhirat.
Jadi Allah ciptakan air, Allah ciptakan api, dan ciptakan lain-lainnya semuanya itu sebagai tadhkiro, pengingat. Selain bekal hidup untuk kehidupan kita di dunia, tapi jauh lebih penting itu sebagai pengingat kita kelak di akhirat. Akan seperti itu. Ya, akan seperti itu. Nanti ada sekelompok orang yang butuh air susah, ada sekelompok orang yang gampang butuh air, dikasih air surga. Nah, itu tadhkiro, peringatan. Ya, linari jahannama, bagi neraka jahannam. Artinya apa? Tuh, kalau Allah yang menciptakan, yang menjadikannya, itulah pasti ada hikmahnya. Ada apa? Hikmahnya. Nah, kalau Allah nggak menciptakan api neraka, syariatnya, wasilahnya, nggak ada api di dunia. Maka Allah ciptakan juga api neraka. Ya, untuk menyiksa kaum-kaum yang ingkar kufur sama Allah. Wa mataan, jadi harta benda, bekal. Banyak orang kaya karena mengelola punya Allah. Pengusaha aqua itu kayanya luar biasa, mengelola punya Allah, ngebor doang dia, ya kan? Atau nampung air aliran, itu kan punya Allah, ditampung, dikelola, atau disedot, dikelola, ya itu punya Allah. Banyak orang sukses kaya karena mengelola punya Allah. Pengusaha Coca-Cola, pengusaha Sprite, ya itu dari Allah. Maka orang nggak bersyukur, keterlaluan, kebangetan, ya kebangetan. Jadi harta benda yang berlimpah gara-gara air, ya banyak pengusaha air, pengusaha yang mengelola apa yang Allah ciptakan. Nah itu tapi lebih bekal lil muqwin, bagi orang yang lil musafirin, berjalan, ya gitu. Kalau nggak ada itu semua, manusia bisa sulit hidup, karena sulit jadi miskin, ya. Tapi dicukupi dengan yang lainnya. Nah itulah. Tapi apa ya? Fi walama. Jadi Allah bisa bikin semuanya tandus dunia ini tanpa ada buah-buahan, tanpa ada yang lain. Itu bisa. Buktinya Allah ciptakan ada yang disebut padang pasir. Boro-boro mau nanam pisang, ya pohon lain itu nggak bisa tumbuh. Makanya nggak ada buah-buahan di Timur Tengah, semuanya diimpor. Ya, nggak ada duren, nggak ada mangga, nggak ada yang lain. Itu tandus banget. Allah kuasa, itu membuktikan Allah kuasa. Tapi Allah berikan mereka minyak, ya berlimpah, tambang emas yang berlimpah. Nah Allah adil. Yang negara tandus nggak punya apa-apa, Allah berikan sisi lain yang lain. Qatar, Dubai, negara-negara kaya, ya negara-negara dolar minyak, ibaratnya disebutnya penghasil minyak. Nah, padahal tandus, tapi ada minyaknya, airnya sih kurang. Mendingan sumber minyaknya banyak beli air, apa mendingan banyaknya air beli minyak? Ayo, mendingan banyak minyak beli air, apa mendingan banyak air beli minyak? Ayo, mendingan banyak minyak, kaya. Minyak mah per barel harganya mahal, ya. Minyak harganya mahal. Nah, negara sana itu air ngelola dari laut, ya. Air minumnya, putihnya dia beli impor, ya. Tapi minyaknya kan mahal, ya kan? Apalagi kalau yang dijadikan aftur itu bahan bakar pesawat, ya itu mahal benar. Nah itu, tapi Indonesia dua-duanya punya. Minyak banyak banget, air banyak banget, bahkan kadang-kadang banjir, susah bingung buangnya, ya Indonesia. Di luar itu jarang banjir kayak Indonesia itu, kalinya jarang, nggak punya kali di luar negeri itu, ya banyak yang nggak punya kali. Mesir cuman kalinya satu-satunya Sungai Nil. Kalau di Arab Saudi itu nggak ada kali, nggak ada kali yang airnya kayak gini, ya. Nah ya kadang kalau hujan besar langsung banjir karena nggak ada aliran, nggak ada drainase.
Ada drainase itu kan biasanya dibuang ke kali, kalinya nggak ada, buangnya kemana? Nah, makanya disitulah kita ini sebenarnya negara paling makmur, paling subur. Tapi karena dikelola yang kurang jujur, akhirnya tidak sedikit yang tidak makmur, kurang makmur. Ya, negara paling subur, tapi dikelola kurang jujur, akhirnya tidak makmur. Ya, ini Indonesia. Nggak ada negara kayak Indonesia. Minyak punya, ya, emas, tambang emas ada, tambang nikel ada, tambang batu bara ada, tambang apa aja ada, ya. Semua tambang di Indonesia itu ada, komplit, ya. Tambang apa dicari di Indonesia? Nggak ada, ada semua. Emas, perak, nikel, batu bara, ya. Terus sekarang ada lagi tuh apa? Yang sangat luar biasa mahalnya ditemukan di Sumatera itu oleh pakar ahli tambang, ya. Indonesia punya apa, deposit tabungan yang dalam tambang itu bisa untuk 100-200 tahun. Nah itu kan kekayaan yang berlimpah. Tapi kalau nggak disyukuri, ya jadi musibah, jadi kemiskinan. Kalau nggak disyukuri itu berarti nggak diperlakukan secara benar, tidak jujur, tidak sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Akhirnya bukan menambah makmur kaya raya, jadi miskin, utangnya banyak. Ya, karena nggak dikelola dengan benar. Kalau dikelola dengan benar, insya Allah Indonesia itu negara paling makmur, paling kaya, karena semuanya ada. Nah, walaupun penduduknya banyak, pendapatannya itu luar biasa. Belum ikannya, ya. Ikannya aja setahun bisa 300 triliun. Ikan laut itu nggak ngernak, tiap hari diambilin kan, nggak modal. Modalnya cuma bikin perahu sama jaring sama tenaga yang ngambilin. Kan nggak pernah ngelola di ikan laut itu, nggak pernah ngurusin bawa pur, beli pur, makan dan sebagainya, enggak. Tiap hari diambilin nggak habis-habis. Coba, ya apa nggak makmur banget. Nah itu. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka Allah minta kepada kalian, kalau kalian syukur atas anugerah Allah, atas nikmat Allah, mulai dari macam-macam tadi, ya, buah-buahan, makanan, minuman, semuanya yang Allah ciptakan di muka bumi, khususnya Indonesia, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Bertasbih. Kalau kita bersyukur sama Allah, fasabbih bismi rabbikal azim. Di An-Nasr juga gitu. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwab. Semuanya banyak perintah tasbih untuk membersihkan, mensucikan apa? Anggapan pikiran yang kadang di manusia itu ada. Yaitu anggapan kekurangan yang ada pada diri Allah. Nggak ada sama sekali. Allah itu maha sempurna. Maka ciptaannya yang diberikan kepada manusia dengan segala kekuasaan dan irodahnya itu juga sempurna. Artinya bermanfaat bagi kehidupan manusia dan kehidupan yang lainnya. Itulah kebesaran Allah Al-Azim, yang maha agung. Allah maha agung dalam segala halnya, ya, dalam segala hal. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini kecil banget. Baru dikasih hujan gede, banjir aja lumpuh kita. Nggak bisa bergerak, ya kan? Nggak bisa bergerak. Jakarta lumpuh, Bekasi lumpuh. Baru dikirim air dari Bogor, ya segitunya. Hah? Belum dibikin yang lain, wah lumpuh kita. Nah itulah makanya mesti kita ini merasa kecil. Jangan merasa besar di hadapan Allah. Jangan merasa sombong. Maka dikasih ibadah atau perintah puasa supaya menyadari betul manusia itu lemah. Ya, orang sehebat apapun kalau lapar itu lemah. Bener nggak? Lemes nggak? Hah? Coba suruh lari dari sini Balong bolak-balik 3 kali, sanggup nggak? Hah? Hah? Sanggup nggak? Siapa yang sanggup lari dari sini ke perapatan Balong? Hah? Apalagi siang hari. Kita itu nggak berdaya, nggak ada apa-apanya, ya. Baru digituin aja baru dikasih. Maka Allah supaya manusia itu nggak sombong,
dengan ibadah puasa. Salah satu. Karena orang lapar itu biasanya lemes. Kalau lemes dia tidak berdaya, kalau dia tidak berdaya butuh yang lain. Makanya kita butuh yang lain. Karena kita tidak berdaya. Bener nggak? Butuh ada yang dagang lontong, butuh ada yang dagang gorengan, butuh ada yang masakin buat buka, ya kan? Coba. Orang berpuasa butuh makan. Nanti sampai maghrib lemes. Baru 12 jam. Ya kan? Atau 13 jam. Nah, maka kesombongan itu biasanya kalah sama kemiskinan. Nah, ya. Orang miskin, orang lapar, orang susah itu biasanya tunduk sama yang kaya. Bener nggak? Kenapa? Karena butuh. Nah kita ini supaya tunduk sama Allah, supaya butuh sama yang maha kaya. Dengan puasa ini kita sadari betul, kita butuh sama Allah. Kalau puasa sih butuh untuk pahala, untuk ampunan. Nggak apa-apa lapar. Ya Allah, saya terima lapar. Biarpun saya nggak suka lapar, tapi saya terima karena ini perintahmu. Ntar kalau udah buka habis tarawih saya niat lagi lapar lagi besok. Bener ya? Kan mau lagi lapar lagi, buktinya kita niat lagi, terus sahur lagi, lapar lagi. Nah itu kehebatan. Ya, jadi inilah salah satu hikmah antaranya korelasinya dengan apa kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada kita tidak syukuri. Karena banyaknya manusia nggak bisa syukuri, maka menjadi orang yang patut kita bersyukur, patut kita menerima terima kasih besar sama Allah, karena kita termasuk orang yang menerima itu, menyadari itu dan mau bersyukur atas itu, yaitu atas ciptaan Allah. Nah, termasuk salah satunya kita menerimanya dengan sekalipun lapar dan haus, yaitu dengan puasa. Ini bentuk nyata kita syukur sama Allah. Ya, puasa itu bentuk rasa syukur tinggi. Orang tuh pada fitrahnya nggak mau namanya lapar. Siapa sih orang mau lapar? Siapa sih orang mau haus? Cuman karena ini perintah aja. Kalau bukan karena perintah males. Bener nggak? Coba karena perintah apa karena wah saya seneng puasa? Nggak ada. Orang seneng lapar tuh nggak ada. Ya, pada intinya orang tuh seneng kenyang, seneng makan. Makanya kuliner paling laku di mana-mana. Itu berapa meja habis kalau maghrib, bener nggak? Panjang kalau kalian jalan dari sini Gabus sampai terus Prima Asri, ya Asri orang dagang takjil habis semua. Nah itu menunjukkan orang itu hobi apa? Makan. Sebenarnya hobi makan, cuma karena tunduk sama Allah, ya udah nggak apa-apa. Dari pagi sampai sore ditahan sampai maghrib. Itu karena patuh sama Allah. Makanya man soma Ramadan imanan wahti sabat. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan karena iman, yakin betul ya sama Allah, dan karena Allah, yakin betul kepada Allah, Allah yang membalasnya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jaminannya dua, selain dapat pahala juga diampuni dosa. Puasa itu selain dapat pahala juga dapat apa? Ampunan atas segala dosa-dosa masalah lalu. Nah ini kembali fasabbih bismi rabbikal azim. Intinya kita harus selalu berusaha bersyukur sama Allah, ya tunduk sama Allah, karena Allah begitu banyaknya kenikmatannya diberikan kepada manusia, termasuk kepada kita. Tidak akan bisa kita hitung kenikmatan Allah. Begitu banyaknya ya yang Allah berikan, walaupun kita belum semuanya, baru hanya sebagian kecil yang bisa kita nikmati, tapi itu juga begitu banyak tanpa bisa kita hitung. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja taklim kita pada sore hari ini, tafsir surah Al-Waqiah sampai halaman 74. Ya, jadi sekitar kurang lebih 22 ayat lagi. Mudah-mudahan insya Allah sebelum pulang, targetnya pokoknya intinya sebelum libur ini mudah-mudahan selesai.
Demikian, mudah-mudahan selain menjadi amal soleh kita di sisi Allah, juga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah. Ya, menjadi orang yang terus menerima apa yang Allah berikan dan bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak, di hati para santri dan semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.